Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kampus Biru Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan aplikasi manajemen referensi. Namun sebelumnya, sahabat kampus perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu aplikasi manajemen referensi. Aplikasi manajemen referensi merupakan aplikasi atau software yang diciptakan untuk membantu kita membuat sitasi atau rujukan pada sebuah karya ilmiah, baik itu makalah, jurnal maupun laporan akhir seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Karena dalam membuat tulisan karya ilmiah, kita dituntut untuk merujuk pada sumber atau referensi yang jelas dan kredibel. Nah, untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam mengelola referensi yang baik untuk pengutipan maupun daftar pustaka, maka kita perlu memanfaatkan aplikasi manajemen referensi ini. Salah satu aplikasi yang cukup populer adalah Zotero. Untuk itulah di video kali ini saya khusus akan mengulas terkait dengan aplikasi Zotero. Untuk dapat menggunakan aplikasi Zotero ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi di PC atau laptop kita. Nah, untuk menginstal aplikasi Zotero, langsung saja kita buka browser, terserah pakai browser apa saja. Kebetulan yang saya gunakan adalah Google Chrome. Nah, setelah itu kita masuk ke website resmi Zotero, kita ketikkan zotero.org di address bar, kemudian enter. Nah, kemudian kita ditampilkan pada halaman download. Silahkan klik tombol download. Nah, setelah kita dihadapkan pada halaman ini, silahkan nanti kita download apakah nanti menggunakan Windows, Mac, Linux ya. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya akan klik langsung tombol download. Nah, kemudian kita tentukan tempat penyimpanan kita ya. Saya akan menyimpannya di desktop saja supaya mudah dilihat nantinya. Save. Oke, setelah selesai nah sekarang file downloadannya sudah ada di sini. Kita double klik saja. Kita tunggu proses extractingnya. Dan kita klik yes ya jika sudah. Nah, setelah itu kita tinggal next seperti biasa. Kita ambil yang standar saja, next lagi, kemudian install. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah kita klik finish. Nah, setelah selesai menginstal aplikasinya, kita akan dihadapkan pada tampilan Zotero. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan menginstal Zotero Connector ya, yang akan menghubungkan browser kita dengan Zotero. Kita masuk kembali ke halaman Zotero tadi di browser, kemudian kita klik install Chrome Connector. Kita klik tombol ini. Nah, setelah itu kita tambahkan ekstensi ke browser kita, klik tombol tambahkan, kemudian kita klik add extension, kita tunggu proses. Oke, sekarang sudah masuk, kita tutup saja. Nah, setelah kita berhasil menginstal Zotero Connector, kita periksa dulu Microsoft Word kita buka Microsoft Word. Nah, biasanya di bagian menu ini biasanya akan bertambah satu menu, yaitu menu Zotero. Namun jika tidak terlihat seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan Microsoft Word kita dengan Zotero. Untuk itu silakan tutup dulu Microsoft Word kita. Kemudian kita masuk ke Zotero tadi, kemudian di bagian tools kita klik add-ons, kemudian kita klik tombol enable pada Zotero Word for Windows Integration. Kita enablekan, kemudian kita klik restart now. Nah, kemudian kita periksa kembali apakah di Word kita sudah ada menu Zotero-nya. Oke, ini sudah terintegrasi ya dengan Word. Nah,
Bagaimana kalau belum juga muncul Zotero-nya? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke File Explorer, kemudian kita menuju ke partisi C, kemudian di bagian program file kita cari Zotero, kemudian kita double klik. Pada bagian extension kita buka, dan di sini kita lihat ada Zotero Winwood, kita klik, kemudian kita masuk ke install dan kita copy zotero.m, kita copy, kemudian kita masuk kembali ke Microsoft Boot, kita klik menu file, kemudian kita klik option. Di bagian word option kita klik advance, kemudian kita cari general, kemudian kita klik file location, kemudian klik startup, kemudian klik modify. Nah, di bagian sini kita pastekan file tadi, kita klik kanan, kemudian kita paste. Walaupun dia tidak muncul, kita klik OK ya. Setelah itu kita OK kembali dan OK. Kita lihat bahwa Zotero telah muncul. Nah, bagaimana jika tidak juga muncul? Nah, cara yang kedua adalah dengan mengklik menu file, kemudian menuju option, kemudian kita menuju ke add-ins, kemudian di bagian manage kita klik dan kita pilih word add-ins, kemudian kita klik go. Nah, kita lihat di sini ada zotero.m, kemudian kita beri centang pada zotero.m, kemudian kita OK. Nah, sekarang dia muncul. Dengan demikian proses instalasi Zotero kita sudah selesai. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginput data referensi atau sumber rujukan, baik itu buku, jurnal, majalah, atau artikel-artikel lainnya, untuk dijadikan sebagai database dari aplikasi Zotero kita. Untuk menginput data referensi, kita buka dulu aplikasi Zotero-nya, dan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk penginputan. Yang pertama yaitu input secara manual data atau informasi dari sumber rujukan. Caranya klik tombol new item atau tombol tanda plus ini, dan kemudian kita pilih tipe dari referensi, apakah buku, jurnal, atau artikel lainnya. Misalnya saya pilih book ya, maka di sebelah kanan akan terbuka area untuk menginput data atau informasi, ada judul, pengarang, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung ketik saja, atau kita bisa ambil sumber rujukan dari daftar pustaka misalnya ya. Sebagai contoh, kita ambil dari daftar pustaka, kemudian kita copy per bagian. Yang pertama judulnya dulu kita ambil, kita copy, kemudian nama pengarang, nama belakangnya dulu, kemudian nama depan. Nah, kira-kira seperti itu untuk input secara manual. Kemudian selain dari cara manual, kita juga bisa input secara otomatis. Namun PC atau laptop kita harus dalam keadaan online atau tersambung ke jaringan internet.
Nah, langkah yang kedua ini yaitu dengan cara input file PDF. Tentu saja file PDF tersebut harus sudah terdownload ya di penyimpanan PC atau laptop kita. Caranya klik tombol new item, kemudian kita pilih link to file. Kemudian misalnya kita pilih salah satu file, kemudian kita open. Tunggu sebentar. Nah, datanya sudah terbaca oleh sistem Zotero. Jadi kita tidak perlu mengetik ya. Secara otomatis Zotero membaca metadata yang ada pada file PDF kita. Kemudian ada lagi cara yang ketiga, yaitu dengan input nomor ID dari sumber rujukan. Kalau buku, nomor ID-nya kita kenal dengan istilah ISBN, dan kalau jurnal, ID-nya kita kenal dengan DOI. Contohnya, kita akan menginput data sebuah buku yang sudah memiliki ISBN. Kita copy ISBN-nya. Kemudian kita kembali ke Zotero dan kita klik tombol tongkat ajaib ini ya. Kita klik dan kita pastekan nomor ISBN-nya tadi. Kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, datanya sudah masuk ya, sudah terbaca. Lalu bagaimana kalau nomor ID jurnal? Biasanya pada laman jurnal online akan ada nomor DOI yang merupakan alamat permanen untuk setiap tulisan. Contohnya pada laman jurnal ini kita cari, kemudian kita lihat DOI-nya, kita cari DOI dan kita copy DOI-nya sampai di sini saja. Yang lain ini nggak usah kita copy. Kita copy, kemudian kita masuk ke Zotero dan kita klik tombol tongkat ajaib dan kita pastekan nomornya, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah metadata dari jurnal tadi. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang terakhir ialah dengan memanfaatkan Zotero Connector. Karena sebelumnya kan kita sudah menginstal Zotero Connector. Nah, ini gunanya Zotero Connector adalah kita bisa mengambil langsung metadata dari laman website. Kita buka website, misalnya kita mengambil kutipan dari blog ini. Nah, bagaimana cara mengambil datanya? Nah, pada Zotero Connector kita buka di extension, kemudian kita lihat di sini ada Zotero Connector. Kemudian untuk memudahkan kita klik pin agar muncul di sini. Nah, ini adalah tombol yang disediakan oleh Zotero untuk menyimpan artikel blog ini ya. Kita klik, nah maka dia akan tersimpan. Kemudian kita lihat. Nah, ini judul dari artikelnya. Kemudian di sini sudah dilihat tipenya blog post. Namun di sini nama autornya belum ada. Ya, kita kembali saja ke blog tadi, kita cari siapa sih yang nulis. Nah, di sini sudah ada. Kita copy nama belakang dulu ya. Kita copy nama belakang, kemudian kita paste ke sini, kemudian nama depan. Oke, sudah ya. Kemudian bagaimana jika kita mengambil langsung dari jurnal? Kalau tadi jurnal kita mengambil dengan nomor DOI, kita bisa juga melakukan pengesepan dengan mengklik tombol konektor yang ada di browser. Kita klik. Oke, kita cek ini sudah masuk ke Zotero. Nah, ini metadatanya juga sudah terbaca. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan misalnya di Google Scholar, kita bisa mengambil beberapa judul sekaligus ya. Misalnya di sini ada beberapa yang kita ambil atau kita kutip, kemudian kita klik, maka kita akan disajikan beberapa pilihan. Misalnya yang sudah kita kutip, misalnya pendidikan Islam di Indonesia, kemudian yang ini. Nah, dua tulisan ini kita bisa langsung kita oke, maka dia akan tersimpan langsung ke Zotero kita. Ingat ya, ada dua ini. Coba kita cek. Sini sudah ada 1, 2, sudah masuk ya.
Nah, jadi sangat mudah sekali cara penginputannya ya, dan akan memudahkan kita dalam menginput data tanpa harus mengetik secara manual. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan dalam hal penginputan. Nah, saya kira cukup tutorial instalasi dan penginputan referensi di Zotero. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya tentang bagaimana cara membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Zotero. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mencoba dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar kalian bisa terus mendapat update video-video terbaru dari Kampus Biro Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.